Wanita ini diikat di atas tanah dengan rantai dan mulut disumpal kain. Putus asa, tidak ada orang di sekitar yang mau membantunya. Karena orang-orang itu sibuk mengasah pisau mereka, siap menjadikannya sebagai makan malam. Bahan paling enak, tiba-tiba seseorang menyuntikkan sesuatu pada wanita itu. Anestesi, mereka juga mulai memotong tangan dan kaki. Kemudian juga menghentikan pendarahan. Dengan begitu bahan makanan tetap hidup, dan akan menghemat lemari es untuk membuatnya tetap segar. Ini adalah Amerika di masa depan. Orang yang tidak berguna atau ilegal akan dianggap sebagai orang cacat oleh pemerintah. Mereka diasingkan ke hutan belantara tanpa kontrol hukum. Arlene adalah gadis muda dan sangat cantik. Namun karena ia tidak ada kontribusi untuk negara, Arlene dilempar ke dalam hutan. Lehernya juga ditato dengan nomor sekunder 5040. Arlene tidak punya tempat untuk pergi. Sebuah tanda peringatan di depan tertulis, "Tidak boleh masuk. Jika nekat, maka bersiap mati." Siapa yang takut siapa? Arlene mengangkat sepanci air lalu berangkat. Setelah berjalan sebentar, dia menemukan mobil yang rusak. Arlene pun masuk ke dalam mobil itu. Sebuah kendaraan bermotor tiba-tiba muncul di belakang. Melihat hal itu, Arlene langsung melarikan diri. Mengapa dia tidak mengendarai mobil itu? Apakah Arlene tidak diberikan kunci mobil? Namun seberapa keras dia berlari, orang-orang itu berhasil menangkapnya. Saat Arlene bangun lagi, dia menemukan dirinya dirantai di atas tanah dan tak bisa bergerak. Lalu tak lama kemudian, kaki dan tangan Arlene dipotong dengan gergaji. Dia sudah sangat putus asa dan pasrah, karena pada akhirnya seluruh tubuhnya akan dimakan. Namun tiba-tiba Arlene mempunyai ide. Saat dia di toilet, Arlene sengaja menyebarkan kotoran ke seluruh tubuhnya. Bibi kanibal yang melihat Arlene penuh kotoran menjadi jijik dengannya. Bibi kanibal melepaskan belenggu Arlene, lalu menyeretnya keluar untuk dicuci. Pada saat itulah, Arlene menggunakan linggis yang tersembunyi di pasir. Ia menyerang kaki bibi kanibal. Lalu dengan cepat, Arlene merangkak dengan panik. Di sebuah tempat sampah, Arlene mengambil sebuah papan luncur, lalu perlahan melarikan diri dari zona kanibal. Tapi suhu gurun terlalu tinggi, ditambah luka di kaki dan tangannya, membuat Arlene mulai kehilangan tenaga dan pingsan di jalanan. Saat itu beberapa burung besar mengamati gadis itu. Untungnya, pemulung yang baik hati lewat dengan menggunakan troli, membawa Arlene ke sebuah tempat yang disebut kota kenyamanan. Orang-orang di dalam kota menerima Arlene. Dalam sekejap mata 5 bulan telah berlalu. Arlene sudah memakai tangan dan kaki palsu dan mulai beradaptasi dengan kehidupan di kota itu. Semua orang di sini sangat positif dan ramah, dan mereka selalu menjunjung tinggi impian dan harapan. Namun pada saat ini, yang ada di hati Arlene hanya kebencian terhadap kaum kanibal. Arlene membawa pistol. Pembalasan akan dimulai. Di sisi lain, di dalam pemukiman kanibal, Miami Man sedang melukis potret Honey. Lalu setelah selesai, ia menunjukkannya pada putrinya. Miami Man terlihat sangat menyayangi putrinya. Untuk menambah pendapatan, istri Miami Man, Maria, membawa Honey ke tempat pembuangan sampah. Mereka mengambil beberapa barang yang berguna. Pada saat itu, Arlene baru saja lewat di sana. Lalu dia bertanya pada Maria, apakah dia seorang kanibal? Maria menanyakan apa yang salah dengan kanibal. Bukankah mereka hanya makan untuk bertahan hidup? Arlene yang mendengar itu menjadi sangat marah dan emosi. Ia harus kehilangan tangan dan kakinya karena kanibal. Arlene pun menembak Maria dengan satu tembakan. Honey yang melihat ibunya tertembak, terlihat bingung. Ia tak tahu apa yang terjadi. Honey mencoba membangunkan Maria. Melihat hal ini, Arlene mulai menyesali tindakannya. Setelah itu, Honey mulai mengikuti Arlene kemanapun. Meskipun Honey kanibal, namun ia tidak memiliki sisi kejam. Honey melihat kelinci untuk pertama kalinya. Dia berdiri di sana dengan bingung. Arlene melihat bahwa Honey menginginkannya. Ia pun membelikan kelinci itu untuk Honey. Di sisi lain, Miami Man mengendarai tutu berkeliling mencari istri dan putrinya. Setelah melihat tubuh istrinya, tidak ada ekspresi sedih di wajahnya. Dia menemukan pemulung tidak jauh dari sana. Miami Man mengeluarkan potret lukisan Honey, lalu menanyakan pada pemulung itu. Apa dia melihat putrinya. Pemulung itu mengatakan iya, namun tidak mau mengatakan pada Miami Man. Miami Man mulai mengancam pemulung itu, sehingga pemulung itu akhirnya mengatakan bahwa Honey pergi menonton DJ bersama seorang wanita. Arlene dengan Honey mendatangi sebuah karnaval festival musik. The Dream, seorang DJ terkenal memulai debutnya. Dia sangat bergantung pada keyakinan ilusi, dengan memaksa pengunjungnya minum obat untuk mengendalikan kesadaran orang-orang yang datang ke sana. Arlene yang berkeliaran di pesta juga tidak luput dari obat itu. Kesadarannya berangsur-angsur kabur. Saat itulah Honey dibawa pergi oleh The Dream ke sebuah tanah tak bertuan, karena anak adalah harta yang paling berharga. Keduanya pun akhirnya terpisah begitu saja. Pertama kali ketika Arlene mulai sadar, ia tak bisa menemukan Honey dimanapun. Pada saat ini, Arlene berjalan ke gurun seperti berjalan sambil tidur. Sambil berjalan, ia bertemu Miami Man. Arlene tidak takut melihatnya, karena Arlene masih terpengaruh obatnya, dan kesadarannya telah dikendalikan oleh obat itu. Arlene membaringkan kepalanya di dada Miami Man. Ia berbaring dengan nyaman di sana. Arlene bangun dari tidurnya.
Miami Man menghampiri Arlen, memegang kaki palsunya, lalu membangunkan Arlen. Kamu jauh dari zona nyamanmu sekarang. Arlen tidak berani mengatakan apa-apa. Kemudian Miami Man mengeluarkan potret putrinya. Arlen berbohong bahwa dia tidak tahu. Jadi Miami Man memaksanya untuk membantunya mencari Honey. Seorang pria gemuk muncul di jalan. Dia khusus berpatroli dalam gurun. Pria gemuk itu menawarkan bertukar air dan wanita. Di gurun yang panas, air jelas merupakan godaan yang hebat. Miami Man sangat haus sekarang. Jadi dia setuju untuk memberikan Arlen padanya. Tepat setelah Arlen dibawa oleh pria gemuk itu, Miami Man tiba-tiba meletakkan ketel air. Pria gemuk itu jatuh ke tanah. Miami Man memotong tangan pria gemuk itu, lalu melepas lengan pria gemuk itu. Sepertinya Miami Man masih memiliki sedikit belas kasihan. Karena dia ingin air dan wanita, keduanya terus mengendarai sepeda motor mereka. Arlen beralasan ingin pergi buang air kecil. Badai pasir tiba-tiba berhembus. Miami Man dengan tenang mengeluarkan sebuah kain putih, menutup Arlen dan dirinya. Arlen menoleh untuk melihat pria di sebelahnya. Meskipun dia tidak pandai mengekspresikan perasaannya, tapi Arlen tahu Miami Man sepertinya pria yang baik. Memikirkan hal itu, Arlen tidak membencinya lagi. Di malam hari ketika mereka berdua berbicara dengan serius, tiba-tiba seseorang menembak Miami Man. Miami Man tertembak di bahu dan darah mengalir deras. Pria ini berasal dari zona aman. Dia datang untuk menyelamatkan Arlen. Meskipun Arlen tidak terlalu bahagia, tapi Arlen kembali ke zona aman dengan pria itu. Miami Man tertinggal sendirian di gua untuk berjuang sendiri. Arlen yang sudah tiba di zona aman, merasakan perasaannya hampa dan kosong. Arlen sepertinya memiliki perasaan yang berbeda untuk Miami Man. Jadi dia mengambil senjatanya lagi, memutuskan untuk membantu Miami Man menemukan Honey. Dia memegang potret Honey dan bertanya apakah mereka melihat Honey. Namun semua jawaban mereka sama, yaitu sama sekali tidak. Saat Arlen mulai putus asa, tiba-tiba ia melihat Honey dengan seorang wanita hamil. Honey dibawa ke kediaman mewah. Lalu untuk menemukannya Honey, Arlen datang ke sana. Ternyata ini adalah rumah Tuan Jim. Rumah Tuan Jim sangat mewah. Banyak wanita hamil tinggal di dalamnya. Arlen akhirnya mengerti mengapa Tuan Jim membawa pulang Honey. Dia menjadikan Honey sebagai umpan, menjadi alat kesuburannya untuk lebih dekat dengan Tuan Jim. Arlen mulai berpura-pura menggodanya. Di sana Arlen mengalami kehidupan yang baik. Ia menginap di kamar yang luas dan mewah. Jika dia mengikuti Tuan Jim, Arlen pasti tidak perlu khawatir selama sisa hidupnya. Tapi Arlen tidak punya niat untuk memikirkan ini sekarang. Di hatinya saat ini sudah ada Miami Man. Dia menemukan kesempatan dengan menculik salah satu wanita hamil. Arlen mengancam dengan pistol ke perut wanita itu. Arlen meminta untuk membawa Honey. Namun, membawa Honey pergi dari sana ternyata sama sekali tidak mudah. Honey tidak mau pergi. Namun dengan bujukan, Honey pun mau ikut dengan Arlen. Keduanya pergi ke padang pasir. Setelah semua kerja keras Arlen, dia berhasil menemukan Miami Man. Saat itu, ternyata pemulung sebelumnya muncul lagi, menyelamatkannya. Miami Man melihat Arlen yang dibawa pemulung itu, menjadi sangat marah. Arlen berusaha menjelaskan semuanya, dan berusaha meredakan kemarahan Miami Man dengan sikap tenang. Dan Arlen mengambil inisiatif untuk memegang tangannya. Miami Man tidak menolak. Keduanya saling menatap satu sama lain. Miami Man jatuh cinta pada Arlen. Selama ini orang yang dia cintai hanya putrinya. Namun sejak saat itu, Arlen juga dicintainya. Pemburu hutan belantara jatuh cinta dengan mangsanya. Kemahiran Miami Man saat bermain dengan putrinya terlihat sangat indah. Miami Man perlahan berjalan menuju mangsanya, berhenti di depan mangsa dan berdiri diam di belakang. Letakkan headsetnya, mendengarkan permohonan mangsanya, lalu perlahan menghela nafas. Lalu dia memutar leher mangsanya tanpa ragu-ragu. Tata letak situs penyembelihan seperti kios daging babi di pasar sayur. Dia adalah seorang kanibal yang berpengalaman. Pada saat yang sama itu membuat kita jelas merasa dia tidak kecanduan kanibalisme, tapi memakan orang untuk bertahan hidup. Lagi pula, mangsa yang paling mudah ditemukan di gurun. Orang-orangnya, seorang kanibal berdarah dingin, wanita yang cerdas dan kuat, di gurun berdarah dan kejam. Mereka bertemu satu sama lain. Oke, sekian video kali ini. Silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, dan follow.